Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi pembelajaran pemrograman Java. Di video tutorial kali ini saya akan membahas scanner input dan print line output pada Java, ya, input dan output. Yang pertama saya mau membahas perintah yang digunakan untuk mencetak atau memprint output di pemrograman Java. Pada pemrograman Java, perintah yang digunakan untuk mencetak informasi atau mencetak output itu adalah perintah print, ya. Jadi ada dua bentuk, ada print dan ada juga print line. Nah, beda dari print dan print line ini adalah kalau kita menggunakan perintah print, output yang kita cetak itu adalah berada pada baris yang sama, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan perintah print line, output yang kita cetak, kursornya itu secara otomatis akan pindah ke baris baru atau ke baris bawah. Artinya print line ini adalah diikuti dengan enter, seperti itu, ya. Nah, di sini kita langsung saja mempraktekkan, ya, sistem output di Java. Saya akan buka NetBeans. Nah, masih dengan project yang sama, ya, di pembelajaran sebelumnya. Silakan teman-teman tonton deskripsi videonya. Itu saya sertakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, jadi project yang sebelumnya yaitu dasar Java. Di sini di package latihan Java, saya akan klik kanan. Saya membuat Java main class. Nah, di sini saya berikan nama perintah output. Nah, setelah terbentuk kelasnya, kita akan buat programnya. Nah, di sini, ya, di dalam public static void main atau di dalam kelas main, kita menulis perintah, ya. Nah, di sini saya akan contohkan perintah output di Java. Seperti halnya ketika saya mau mencetak, jadi perintahnya adalah sistem titik out titik print, lalu buka kurung tutup kurung. Di sini kita berikan string, ya, yang ingin kita cetak. Contoh hello. Nah, di sini perintah yang pertama itu saya menggunakan perintah print, ya. Saya buat lagi satu, sistem titik out titik print line. Nah, ini saya menggunakan yang kedua, saya menggunakan print line, ya. Selamat datang. Lalu di sini saya akan melanjutkan membuat lagi satu dengan perintah ya, ini yang pertama saya gunakan print line, ini print, lalu di sini juga print, ya, di pemrograman Java. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 3 perintah untuk mencetak, ya, atau ada 3 informasi yang ingin saya cetak. Yang pertama itu hello, ya, yang kedua kalimat selamat datang, dan yang ketiga kalimat di pemrograman Java. Nah, ini pada saat kita cetak itu outputnya yang dihasilkan akan terdapat 2 baris. Kenapa? Karena perintah yang pertama, ya, yaitu saya menggunakan print line. Sedangkan perintah yang kedua dengan yang ketiga saya hanya menggunakan print, seperti itu.
Nah, berarti nanti antara baris kedua dan baris ketiga ini itu akan gabung menjadi satu baris. Kenapa bisa satu baris? Karena di sini saya tidak menggunakan print line, sedangkan yang pertama print line otomatis setelah mencetak kalimat hello, kursornya akan pindah ke baris bawah, baru mencetak lagi string selamat datang atau kalimat selamat datang, dan akan diikuti di pemrograman Java. Nah, seperti itu ya. Nah, coba saya akan jalankan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Hello, selamat datang di pemrograman Java. Padahal kalau kita lihat di sini listingnya itu ada 3 baris. Kenapa hasilnya hanya 2 baris? Karena itu yang tadi yang saya bilang, di sini ada yang saya gunakan print line dan ada juga yang saya gunakan hanya print. Nah, itulah 2 perintah ini yang bisa kita gunakan untuk mencetak output pada pemrograman Java. Oke, jadi itu contoh ya, penggunaan print dan penggunaan print line. Jadi silakan teman-teman gunakan sesuai dengan kondisi di mana teman-teman membuat program yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, nah itulah contoh untuk perintah output di pemrograman Java. Saya akan lanjut lagi, saya akan membuat lagi kelas baru untuk mempraktekkan contoh scanner input di Java. Saya buat lagi satu kelas namanya input Java. Di sini saya akan mempraktekkan contoh penggunaan scanner input. Nah, scanner input itu gunanya adalah bagaimana user bisa mengambil inputan ya, atau program mengambil inputan dari user. Nah, seperti itu ya. Jadi di Java itu salah satu perintah yang kita bisa gunakan untuk menginput data yaitu adalah scanner ya. Contoh, sebelum kita membuat logikanya atau membuat listingnya di kelas main, pertama teman-teman harus membutuhkan satu file import. Di sini yang paling atas, teman-teman di atasnya package ya. Teman-teman tulis file import java.util.scanner. Nah ini, oke. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Import. Ini ada yang error ya. Kalau kita lihat, sorry, jadi ini file import bukan di atasnya package tetapi di bawahnya ya, seperti ini. Di atasnya public class-nya atau di atasnya nama kelas. Oke, setelah kita membuat file importnya, kita akan buat logikanya di sini atau membuat listingnya. Kita buat scanner. Kita buat konstruktor baru ya, untuk konstruktor scanner. Input data contoh ya, sama dengan new scanner. Nah, seperti itu ya. Di sini kita berikan parameter system.input.in ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat lagi yang ingin saya input ya, variabel yang ingin saya input di sini system di sini saya menggunakan perintah output system out dot print, lalu di sini saya masukkan perintahnya. Contoh, masukkan nama Anda.
lalu di sini saya berikan titik 2. Nah, di bawahnya kita buat variabel string nama sama dengan input data next lainnya, next line seperti ini. Nah, jadi ini sudah kita buat satu variabel inputan, yaitu menginput nama. Jadi di sini kalau dilihat logikanya ada nanti muncul sebuah kalimat, silakan masukkan nama Anda. Lalu di sini akan diikuti penginputan nama. Nah, seperti itu. Saya buat lagi satu variabel sistem out.print. Jadi di sini kita menggunakan print, bukan print lain, karena kita inginkan keterangan itu dilanjutkan dengan inputan, ya, dengan baris yang sama. Makanya kita menggunakan perintah print. Masukkan contoh umur Anda. Oke. Di sini string umur, kalau kita berbicara masalah umur, itu berbicara masalah angka, berarti di sini integer umur sama dengan input data dot next line. Next in, ya. Karena kita menggunakan integer, berarti di sini kita harus menggunakan next in titik koma. Oke, lalu di sini kita panggil print line nama Anda adalah sama dengan, lalu di sini kita tambahkan plus, kita panggil nama sistem print line umur Anda adalah sama dengan, lalu di luar tanda kutip plus kita panggil variabel umur. Nah, gini ya. Nah, umur ini dari mana? Itu dari variabel yang kita buat sebelumnya di sini, itu umur. Terus nama itu kita ambil dari variabel nama. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, di sini bagusnya kita berikan pembatas print line seperti ini, supaya ada batasannya antara inputan dengan output. Oke, jadi kurang lebih seperti itu listing ataupun perintah untuk mengambil inputan dari user dengan menggunakan scanner, ya. Saya jalankan, saya run. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya, sesuai dengan logika yang kita bikin tadi, yang pertama masukkan nama Anda. Berarti di sini saya akan memasukkan nama, contoh Marco. Saya enter. Nah, maka akan muncul lagi yang kedua, masukkan umur Anda. Contoh umur 23. Ya, gitu. Jadi itulah inputan, ya, inputan yang diberikan oleh user. Setelah kita menginput, maka kita akan cetak hasilnya. Kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah nama Anda adalah Marco, umur Anda adalah 23. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, metode penggunaan scanner input pada Java.
Fungsi dari scanner ini adalah mengambil inputan dari user, ya, program mengambil inputan dari user. Nah, kurang lebih seperti itu contoh yang saya berikan untuk materi input dan output pada Java.